Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Faridatul Habibah, NIM 211F10149. Di sini saya akan mendeskripsikan hasil resum saya mengenai film I Am Sam. Dosen pengampu Ibu Relanata Makismawiyati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual. Langsung saja, Sam Dawson yang diperankan sangat apik oleh Sean Penn adalah seorang pria dengan cacat mental. Lebih tepatnya, entah bagaimana ceritanya, aku tidak sempat menyaksikan sejak awal. Dia bisa membuat hamil seorang tunawisma. Setelah melahirkan, yang ditunggui oleh Sam Dawson, serta-merta si tunawisma itu pergi dan hilang jejak. Bayangkan saja, seorang autis dengan bayi merah. Pernah suatu malam si bayi itu menangis tiada henti. Sampai telepon tetangganya menanyakan mengapa bayinya menangis terus. Ternyata bayi itu tidak pernah diberi susu atau minum oleh ayahnya. Pantas saja Annie yang merupakan tetangga Sam mengajari Sam untuk memberi makanan atau minuman kepada bayi itu. Kata si Annie, Sam itu harus memberi minum kepada bayi ini selama 2 jam sekali. Lalu bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan diberi nama Lucky Diamond on the Ski dan dipanggil Lucky. Lucky tumbuh besar dengan curahan kasih sayang seorang ayah dan teman-teman ayahnya. Teman-teman ayahnya pun adalah seorang disabilitas sama seperti ayahnya. Ada sesi menarik nih saat Sam dan teman-temannya mengantar Lucky membeli sepatu baru. Mengantar Lucky membeli sepatu baru. Uang Sam ternyata tidak cukup untuk membeli sepatu itu yang dipilih Lucky. Teman-teman Sam yang merupakan disabilitas, mereka berpatungan atau urunan ya. Berpatungan agar Lucky dapat membeli sepatu itu. Namanya juga orang disabilitas ya. Mereka tetap meminta bonus balon 1 atas pembelian sepatu itu. Meskipun Sam menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan merawat Lucky sampai hingga ia dewasa, namun menurut dinas sosial, inteligensi Sam yang setara dengan anak berusia 7 tahun dianggap oleh dinas sosial tidak layak untuk mengasuh Lucky. Nah, di sini permasalahan ini muncul. Lucky diambil paksa oleh dinas sosial. Terpisahlah mereka. Menurut saya, ayah Lucky itu baik dan mungkin ya hanya butuh contoh dari kita sebagai yang normal. Lanjut, singkat cerita, atas saran teman-teman disabilitasnya, Sam berusaha merebut kembali hak asuh Lucky dari dinas sosial, yaitu dengan cara menyewa pengacara yang sangat terkenal. Teman-temannya menunjukkan iklan seorang pengacara terkenal yang ada di Yellow Pack. Terang saja, sebenarnya Sam yang hanya sebagai tukang bersih-bersih di Starbucks tidak akan mampu membayar pengacara terkenal itu. Pengacara Rita Harrison namanya. Akhirnya dengan terpaksa menerima Sam sebagai kliennya untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia pro bono. Mungkin ya pro gitu, jadi bisa menyewa pengacara terkenal gitu, walaupun dia disabilitas. Dan dimulailah proses dari satu sidang ke sidang lainnya. Pengadilan memutuskan untuk tetap menyerahkan Lucky di bawahan dinas sosial.
Pengadilan juga menganggap bahwa Sam tidak mampu untuk mengasuh Lucky. Bagaimana ketika Lucky berumur 8 tahun ketika melampaui kecerdasan Sam yang setara dengan anak umur 7 tahun? Bagaimana saat Lucky beranjak dewasa? Dan bagaimana pertanyaan lainnya tentang kehidupan ini? Lanjut, hari ke hari sidang pun telah berlalu. Di sini Sam pun merasa bingung. Gimana ya? Dia tidak mau terpisah oleh anaknya. Juga dia dan Lucky itu adalah anak semata wayangnya. Dan di sini Lucky diputuskan oleh dinas sosial untuk diasuh oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak. Dan Sam di sini hanya diperbolehkan mengunjungi Lucky 1 minggu 2 kali, kalau nggak salah ya. Namun begitu, setiap malam Lucky mengunjungi apartemen itu untuk mengunjungi Lucky. Di sana ketika Sam mengunjungi Lucky pun ingin sekali setiap malam itu dibacakan oleh ayahnya sebuah cerita atau bacaan sebelum tidur. Dan di sini agar bisa memudahkan Sam untuk mengunjungi Lucky dan tidak menghabiskan waktu, kemudian Sam berinisiatif untuk menyewa rumah atau apartemen dekat rumah yang dekat dengan pengasuh Lucky yang baru. Dan di sini agar tidak menghabiskan waktu, dengannya jarak dekat, kemudian bisa bertemu setiap hari kan, jadi ya bagus sih menurut saya gitu. Lalu Lucky kemudian setiap malam selama dua kali dalam seminggu itu dibacakan sebuah cerita dan bacaan yang menarik oleh ayahnya. Di saat membacakan cerita itu, mereka pun bersenda gurau dan selalu bikin iri gitu ya. Di sini Lucky dibacakan cerita atau bacaan oleh Sam, dan kemudian Sam itu pun mendekap sangat erat kepada Lucky, dan ini pun menjadikan momen yang sangat mengharukan ya. Oh iya, selain kehidupan Sam yang mengharu biru, perlu juga diberitahu tentang pengacara, yaitu Rita Harrison. Dia adalah seorang wanita yang pengacara terkenal, kaya, juga sukses di kehidupannya. Namun, tidak dengan kehidupan pribadinya. Suaminya yang selingkuh dengan perempuan lain, dan anak lelakinya yang tidak mau hanya sekedar bermain dengan Rita, ibunya, menjadikan Rita sedih. Rita adalah ibu tipikal anak perempuan yang berkarir yang selalu ditinggal lembur. Tekanan dari permasalahan kantor dan keluarga membuat Rita menjadi pasien tetap seorang psikiater. Dengan menangani kasus Sam ini, Rita pun membuka mata dan harus bekerja sangat ekstra keras, berjuang untuk mendapatkan hak asuh Lucky, dan hanya bisa mengajukan pertemuan untuk Sam dengan Lucky itu hanya 2 kali dalam 1 minggu setiap saat. Sementara dia tidak selalu menemani anaknya bermain dan belajar karena pekerjaannya itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Poin penting yang bisa diambil dari film ini adalah, menurut saya sangat setuju dengan keputusan pengadilan
Bukan saya tidak menghargai seorang difabel ya. Perhatian Sam akan menemui berbagai kesulitan dalam mengasuh Lucky. Kita sebagai seorang dengan inteligensi rata-rata saja mungkin harus bertanya kepada orang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan itu. Dan di sini Sam mungkin harus lebih banyak belajar ya. Saya bukannya tidak setuju dengan Sam untuk mengasuh Lucky. Kalau tadi ya, saya setuju dengan pengadilan. Sedangkan yang kedua ini mungkin saya tidak setuju ya dengan pengadilan. Karena apa? Di sini kita tidak boleh menyanyiakan seorang anak yang sebuah titipan dari Allah. Sedangkan menurut saya itu Sam sudah bersusah payah kan mengurus Lucky dari kecil hingga umur 7 tahun, sekaligus memberinya kasih sayang yang tulus dari seorang ayah. Ya itu sih lebih dari cukup tuh. Kan anak tidak hanya membutuhkan berbagai fasilitas yang lengkap, namun anak itu juga harus memiliki kasih sayang dari orang tuanya. Ya walaupun ibunya sudah tiada, bukan tiada sih, menghilang entah kemana, ya setidaknya kan ada ayahnya gitu, masih ada dan bisa memberinya kasih sayang. Dengan ini pengadilan pun ya menurut saya salah karena telah memisahkan anak dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu masih bisa mengurusnya kan dari bayi hingga umur 7 tahun gitu. Waktu berkualitas versus kuantitas pertemuan seorang orang tua dan anak menurut saya kurang dalam waktu seminggu 2 kali. Karena apa? Di sini yang namanya orang tua pasti merindukan anaknya kan. Apalagi seorang anak membutuhkan kasih sayang orang tua. Dan mungkin dua-duanya sangat dibutuhkan dan tidak bisa menjadi salah satunya. Pendapat saya mengenai pengacara yang terkenal itu ya, sebagai perempuan yang bekerja, mungkin perempuan itu harus sangat berkomitmen untuk bisa membagi waktu dengan cerdas dengan anaknya maupun keluarga, dengan cermat untuk keluarga terutama anak-anaknya. Dan di sini sesosok Rita, seorang pengacara itu kurang komitmen menurut saya ya. Dan selesai sudah. Dan satu yang tidak boleh dilupakan, film ini juga dipenuhi dengan sound atau suara-suara yang pas untuk mengiringi setiap adegannya, yang menurut saya itu luar biasa, jadi menyentuh hati gitu ya. Pantas saja film ini juga mendapatkan penghargaan untuk album kompilasi soundtrack terbaik. Semoga cerita yang saya sampaikan dari film ini bisa bermanfaat untuk semua dan terutama bagi pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.